Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala khawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi yang cukup penting berkaitan dengan paham agama di perspektif Muhammadiyah. Di dalam rumusan Masailul Khamsah disebutkan definisi tentang agama. Ad-din alladzi ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma anzalahu Allah fil Qur'an wa ma ja'at bihi as-sunnah al-maqbulah minal awamir wan nawahi wal irsyad li salahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Artinya bahwa agama yang datang kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran, ataupun apa yang datang dari Nabi SAW berupa sunnah al-maqbulah, artinya sunnah yang diterima. Yang datang itu minal awamir, dari perintah-perintah, rawan nawahi, larangan-larangan, wal irsyad, petunjuk-petunjuk, li solahil ibad dunyahum wa ukhrahum, untuk kebahagiaan hidup hamba Allah baik dunia maupun di akhirat. Ini terminologi yang secara spesifik dan khusus. Tetapi di dalam Masailul Khamsah juga dirumuskan tentang agama secara umum, ya. Ad-din huwa ma syara'ahu Allah ala lisani anbiya'ihi minal awamir wan nawahi wal irsyad li salahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Artinya agama adalah apa yang disyariatkan Allah ala lisani anbiyahi, yang disampaikan melalui lisan para nabi-nabinya. Artinya sejak Nabi Adam, kemudian Idris, Hud, seterusnya sampai kepada Muhammad, minal awamir wan nawahi wal irsyad, berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk li sholahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Artinya untuk kebahagiaan manusia di dunia maupun juga di akhirat. Jadi dalam terminologi yang umum, bahwa agama yang dibawa oleh para nabi sejak Nabi Adam sampai ke Muhammad itu adalah Islam juga namanya. Dimana misalnya di dalam ayat Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah misalnya disebutkan qulu amanna bima unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa ma utiyan nabiyyun wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyun la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Itu di dalam surat Al-Baqarah, di surat yang ke 136 ya, 136. Jadi apa yang diturunkan kepada seluruh nabi dan anak keturunannya sampai kepada Muhammad, itu Islam pula namanya, nahnu lahu muslimun. Artinya berpasrah diri pada Allah dalam bentuk ketauhidan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara sekalian, ada beberapa kata kunci di dalam faham agama di dalam Muhammadiyah.
kata kunci itu pertama Al-Quran dan As-Sunnah. Kata kunci yang kedua, faham agama yang dikembangkan oleh Muhammadiyah adalah ijtihad dan ittiba. Yang ketiga ada akal pikiran yang dinamis dan progresif. Disinilah yang kemudian muncul nanti ijtihad dan tajdid. Kemudian yang keempat, kata kunci faham agama dalam Muhammadiyah adalah akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah. Saya kira ini ada 4 kata kunci di dalam memahami paham keagamaan Muhammadiyah. Yang pertama tentang Al-Quran dan Sunnah. Bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah sumber yang otentik, sumber yang pokok, sebagai sumber utama di dalam kehidupan umat Islam ataupun umat manusia. Kesitulah kemudian kita merujuk kepada sumber-sumber Al-Quran sebagai firman Allah, sebagai way of life, sebagai pedoman hidup, sebagai pandangan hidup, yang kemudian dijelaskan oleh sunnah Nabi SAW untuk menafsirkan, menjelaskan ayat-ayat ataupun nas-nas yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata kuncinya bahwa Muhammadiyah selalu bersumberkan pada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua ada ijtihad dan ittiba. Berikutnya yang ketiga ada pada akal pikiran yang dinamis dan progresif. Artinya bahwa faham keagamaan Muhammadiyah, kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan di dalam kehidupan kita berupa akal, dan kehidupan di dalam lebih-lebih masalah muamalah dunia itu berkembang secara cepat dinamis. Maka akal pikiran sebagai anugerah dari Tuhan harus digunakan secara baik dan progresif, dalam makna adalah kemajuan. Yang keempat, tadi kata kuncinya adalah akidah. Yang dimaksud adalah akidah yang bersih dari syirik, khurafat, tahayul, dan penyakit-penyakit yang merusak akidah. Ibadah tentu yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, akhlak mulia yang berkewanan pada Al-Quran dan As-Sunnah, dan muamalah dunia berdasarkan kepada ajaran di dalam agama. Nah tentu saudara sekalian, di dalam mengamalkan agama Muhammadiyah tadi di kata kunci pertama dari 4 itu adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan Sunnah Rasul penjelasan dan pelaksanaan dari ajaran-ajaran Al-Quran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa dari ajaran Islam. Kemudian Muhammadiyah di dalam bekerja untuk terlaksana ajaran Islam meliputi bidang-bidang 4 kata kunci, ada akidah, ada akhlak, ada ibadah, dan muamalah duniawiyah. Saudara sekalian, di dalam masalah akidah, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, yang bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bersih dari bid'ah, bersih dari khurafat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Bahwa Muhammadiyah berikutnya bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, tidak bersendikan kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Itu sebagai sumber utama di dalam kehidupan akhlak. Dalam kehidupan ibadah, saudara sekalian, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Tidak ada kreativitas dalam ibadah. Apa yang dituntunkan oleh Allah, apa yang dituntunkan oleh Rasul, itulah yang dipakai. Standarnya adalah di dalam ibadah, apakah ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun Sunnah,
Itulah yang kemudian kita cocokkan di dalam kehidupan. Kemudian dalam masalah muamalah duniawiyah, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalah duniawiyah. Artinya apa? Ada pengelolaan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu ada pedoman di dalam memahami, ya, saudara sekalian, di dalam memahami pemahaman tentang faham agama Muhammadiyah. Tadi kita sebutkan agama Islam adalah agama yang diturunkan kepada para rasulnya sejak Nabi Adam sampai Nabi terakhir, ialah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir diutus dengan membawa syariat agama yang sempurna untuk seluruh umat manusia sepanjang masa. Maka dari itu agama yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW itulah yang tetap berlaku sampai sekarang dan untuk masa-masa selanjutnya. Tentu kita memahami bahwa dasar agama Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemahaman berikutnya adalah, saudara sekalian, untuk mencari cara dalam melaksanakan ajaran Al-Quran dan Sunnah dalam mengatur dunia dan memakmurkannya, maka akal pikiran yang dinamis dan progresif mempunyai peranan yang penting dan lapangan yang luas. Begitu pula akal pikiran atau ar-ra'yu adalah alat untuk mempertimbangkan seberapa jauh pengaruh keadaan dan waktu terhadap penerapan suatu ketentuan hukum dalam batas maksud-maksud dari pokok ajaran agama, maqasidus syariah. Artinya bahwa akal punya posisi penting di dalam memahami untuk mengamalkan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian pemahaman berikutnya yang perlu dipahami adalah bahwa dalam hal ijtihad, Muhammadiyah berpendirian bahwa pintu ijtihad itu senantiasa terbuka. Tentu bahwa terbuka dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat. Tidak boleh kemudian orang beristihad sesuai dengan hawa nafsunya, tetapi dengan syarat-syarat tertentu, tentu dengan keilmuan yang memadai. Berikutnya, saudara sekalian, bahwa Muhammadiyah berpendirian bahwa orang dalam beragama hendaklah berdasarkan pengertian yang benar dengan ijtihad ataupun ittiba. Ijtihad ataupun ittiba inilah yang kemudian kita mengikuti pendapat-pendapat orang lain, tetapi kita juga mengetahui dari sumber mana ataupun dasarnya dia mengambilnya, bukan sebaliknya taklid atau taklid buta. Artinya kita mengikuti tetapi tidak mengetahui apa dasar dan seterusnya. Saudara sekalian, dalam menetapkan tuntunan yang berhubungan dengan masalah agama, baik bagi kehidupan perorangan ataupun bagi kehidupan gerakan, adalah dengan dasar-dasar seperti tersebut di atas dilakukan dalam musyawarah oleh para ahlinya dengan cara yang sudah lazim disebut dengan tauhid. Inilah yang ditempuh oleh Muhammadiyah, ijtihad jama'i ataupun ijtihad kolektif di dalam menuntunkan ya persoalan-persoalan yang terjadi. Yang tidak kalah penting, saudara sekalian, dengan dasar dan cara memahami agama seperti atas, Muhammadiyah berpendirian bahwa ajaran Islam merupakan kesatuan ajaran yang tidak boleh dipisahkan dan meliputi akidah, ajaran yang berhubungan dengan keyakinan ataupun kepercayaan, akhlak yang berhubungan dengan pembentukan mental, ibadah mahdoh yang berhubungan dengan peraturan dan tata cara hubungan manusia dan Tuhan. Muamalah duniawiyah adalah ajaran yang berhubungan dengan pengelolaan dunia dan pembinaan masyarakat, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Sebagai sebuah penutup bahwa semua itu bertumpu untuk mencerminkan kepercayaan iman tauhid dalam hidup dan kehidupan manusia dalam wujud dan bentuk hidup, dan kehidupan yang semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti yang luas dan penuh sebagaimana dirumuskan oleh Majelis Tarjih. Bertakarub mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati segala perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangnya, dan mengamalkan segala yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saudara sekalian, di dalam ibadah
Ada ibadah umum dan ada ibadah yang khusus. Yang umum adalah segala amalan yang diizinkan oleh Allah. Yang khusus ialah apa yang telah ditetapkan oleh Allah beserta perincian perinciannya, tingkatan-tingkatannya, tata caranya, dan waktu dan seterusnya. Saya kira ini, saudara sekalian, mudah-mudahan bisa memahami faham agama di dalam Muhammadiyah. Kuncinya ada 4. Satu adalah bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada ijtihad dan ittiba, akal pikiran yang dinamis dan progresif, ibadah, akidah, akhlak, dan muamalah dunia sebagai satu kesatu paduan. Itulah beberapa kata kunci di dalam memahami faham agama di dalam Muhammadiyah. Nasrullah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.